Selamat berjumpa kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Kita akan teruskan seri pembahasan pengetahuan tentang akhir zaman. Saat ini kita berada pada mini seri Bait Suci. Judul pada saat ini adalah Rahasia Bait Suci, 10 Hukum Allah. Banyak orang Kristen kan sekarang mengabaikan hukum Allah. Mereka bilang 10 hukum telah dipalangkan di kayu salib. Di Amerika Serikat sendiri 10 hukum Allah telah dikesampingkan seiring dengan dipinggirkannya Tuhan dalam semua aktivitas sekuler mereka. Itu sebabnya sekarang ini banyak sekali terjadi pembunuhan-pembunuhan, penembakan-penembakan massal di sini. Saya pikir pengabaian terhadap hukum terjadi karena orang tidak mengerti sebetulnya hubungan antara 10 hukum dengan salib atau dengan anak domba Allah yang telah mati di kayu salib oleh karena akibat daripada dosa itu sendiri, agar kita semua boleh diselamatkan. Oleh karena dosa, manusia telah terpisahkan dari Allah. Manusia yang seharusnya hidup kekal sekarang harus mengalami banyak sekali penderitaan, harus mati selama-lamanya. Yesus menentangkan hal itu. Manusia yang adalah ciptaannya sendiri harus diselamatkan oleh karena kasih-Nya yang sangat besar. Oleh karena itu Yesus datang ke dunia ini, rela mati untuk menghapuskan akibat dari dosa, yaitu kematian kekal, agar kita semua bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Yesus kemudian memerintahkan diadakan upacara korban sejak dari Adam dan Hawa hingga kedatangannya ke dunia untuk mati di kayu salib. Upacara korban domba penghapus dosa itu dilakukan untuk melambangkan kematiannya sendiri di kayu salib. Bangsa Israel kemudian diperintahkan untuk membuat kemah suci sebagai tempat di mana upacara pengorbanan itu secara formal dilaksanakan. Dosa-dosa orang Israel akan dihapuskan bila mana mereka mengadakan korban baginya. Hewan yang mereka korbankan melambangkan Yesus yang akan mati di kayu salib. Dengan menyembelih hewan tersebut, orang Israel akan memikirkan betapa kejinya dosa itu. Saudara baca 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap 10 hukum Allah. Sama halnya bila mana saudara membaca Roma 7 ayat 7, Yakub 2 ayat 11 dan 12. Jadi bila mana orang Israel melanggar akan 10 hukum Allah, maka mereka harus membawa korban ke kemah suci, meletakkan tangan mereka di atas kepala daripada korban itu, lalu menyembelihnya. Kepala hewan sebelum disembelih akan diarahkan kepada 10 hukum Allah yang disimpan dalam tabut perjanjian di tempat yang maha kudus dalam kemah suci tersebut. Jadi inilah sebetulnya arti daripada upacara korban pada perjanjian lama. Upacara korban dalam perjanjian lama merupakan awal dari rangkaian upacara dalam kemah suci di dunia yang harus dilakukan agar dosa-dosa mereka boleh dihapuskan. Dengan kata lain, semua upacara dalam kemah suci menunjuk kepada Yesus yang akan menjadi anak domba sejati yang akan mati di kayu salib, agar semua orang, bukan cuma orang Israel, bisa bebas dari akibat dosa, yaitu kebinasaan kekal, dan beroleh pengampunan sehingga boleh diselamatkan. Dan dosa di sini adalah pelanggaran terhadap 10 hukum Allah yang tersimpan dalam tabut perjanjian yang berada di tempat yang maha kudus. Yesus mati di kayu salib oleh karena 10 hukum telah dilanggar oleh umat manusia. Oleh sebab itu Yohanes melihat ada tabut perjanjian dalam bait surgawi di mana 10 hukum Allah disimpan. Oleh sebab itu pada kemah suci di dunia ada 10 hukum Allah yang disimpan dalam tabut perjanjian dalam tempat yang kudus. Kita tahu ini oleh karena apa? Ibrani 8 ayat 5 yang mengatakan bahwa kemah suci di perjanjian lama adalah gambaran dan bayangan dari kemah suci di sorga, di mana Yesus melayani sebagai imam besar, mengendarai umat-umat Allah, membentengi umat-umat Allah dengan kebenarannya, agar boleh menang dalam cobaan-cobaan setan dan tidak berdosa, tidak melanggar 10 hukum Allah dalam perjalanan iman mereka.
Jelas 10 hukum tidak dipelangkan di kayu salib. Oleh karena tujuan salib adalah untuk menghapuskan resiko pelanggaran 10 hukum Allah, yaitu maut yang kekal. Apakah orang Israel ketika menyembelih hewan untuk mendapatkan pengampunan serta merta menghapuskan 10 hukum? Jelas sekali tidak. Sebab hukum terus berada dalam tabut perjanjian dalam kemah suci itu. Namun yang dipalangkan adalah hukum yang mengharuskan orang Israel mengorbankan domba. Oleh karena anak domba sejati telah mati di kayu salib. 10 hukum Allah yang ditulis sendiri dengan jari tangan Allah tetap kekal dan tampak oleh Yohanes. Tempat di mana 10 hukum itu disimpan dalam tabut perjanjian di kemah sejati, di mana Yesus melayani sebagai imam besar di sorga, yang dibuat dengan tangan Allah sendiri. 10 hukum yang dilanggar menjadi alasan mengapa hewan harus dikorbankan oleh bangsa Israel. 10 hukum yang dilanggar oleh manusia yang menyebabkan Yesus harus mati di kayu salib. Hukum korbanlah yang dipalangkan oleh karena hukum ini menyangkut prosedur upacara pengorbanan domba yang merupakan lambang kematian Yesus. Bila mana Yesus sudah mati, otomatis hukum prosedurnya yang mengacu pada pengorbanan Yesus pun gugur. Tidak perlu kita membawa hewan lagi. Tidak perlu kita membawa hewan untuk dikorbankan lagi oleh karena hukum prosedur tersebut telah gugur ketika Yesus mati di kayu salib. Tapi esensi dosa sebagai pelanggaran 10 hukum tetap berlaku. Ini jelas terlihat pada wahyu yang diperoleh Yohanes, di mana Yesus masih melayani di kemah sejati sebagai imam besar di sorga untuk memberikan pengampunan bagi umat-umat Allah yang mau benar-benar bertobat dan tidak mau lagi berbuat dosa atau melanggar 10 hukum Allah. Keberadaan 10 hukum Allah sebagai acuan pelanggaran manusia tetap disimpan dalam tabut perjanjian yang ada di kemah sejati di sorga, seperti yang telah dilihat oleh Yohanes sendiri. Inilah sebetulnya rahasia bait suci yang kita tunggu-tunggu. Inilah pekabaran bait suci yang memperjelas, yang mengukuhkan, yang memisahkan antara pengertian yang benar dan yang salah, yang menerangi kebenaran dan menelanjangi kepalsuan. Coba saudara pikirkan hal-hal ini. Kalau tidak ada hukum, apa yang terjadi? Maka tidak ada dosa. Kalau tidak ada dosa, apa yang terjadi? Maka tidak perlu Yesus mati di kayu salib. Dan tidak ada arti daripada kematian Yesus. Tidak ada alasan mengapa dia harus mati. Kalau orang-orang sekarang mengesampingkan hukum, mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sama seperti Yesus ketika berdoa kepada Bapanya untuk mengampuni mereka, oleh karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Kalau kita pinggirkan hukum, kita tidak tahu apa itu dosa. Kita tidak tahu kebenaran Alkitabiah tentang dosa. Kalau kita kehilangan kebenaran tentang dosa, kita kehilangan alasan mengapa Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Dan kalau kita tidak mengerti kematian Yesus, kita tidak akan mengerti esensi pengampunan yang diberikan Yesus sebagai imam besar di sorga. Dan lebih parah lagi, kita tidak akan bisa mengerti pekabaran pada saat ini. Kita tidak akan peduli dengan rahasia bait suci yang sangat berkuasa dan menakjubkan yang disampaikan melalui pembahasan ini. Alkitab katakan dia mati karena dosa kita. Saudara baca 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Wahyu 14 ayat 12, saudara bisa buka dan baca sendiri. Mereka orang-orang yang mengerti arti dosa dengan melalui terang bait suci, mereka mau diselamatkan oleh karunia-Nya melalui kasih-Nya di dalam hati mereka.
untuk setia pada anak domba Allah itu. Mereka memilih melalui kuasa dan karunia Allah untuk memelihara 10 gumala yang masih ada di atas sana, disimpan dalam tabut perjanjian di bait suci surgawi. Semoga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang